Hancurkan bangunan, gempa bermagnitudo 4,8 yang berpusat di Kabupaten Karangasem juga menghancurkan tempat penampungan air milik warga. Kini warga masih menunggu pembagian bantuan tandon air untuk pendistribusian air bersih. Salah satu dusun yang paling parah terdampak gempa adalah Dusun Jati Tuhu, Desa Ban, Karangasem, Bali. Di lokasi ini banyak tempat penampungan air milik warga pecah akibat gempa. Warga pun hanya bisa menampung air hingga 2 hari ke depan. Guna penyediaan air bersih, pihak desa menyiapkan tandon air umum yang ditempatkan di kantor desa. TNI Polri juga membantu mengalirkan 7 mobil tangki air. Satu tangki mengangkut 5 kubik air bersih dan didistribusikan untuk membantu warga. Lalu bagaimana upaya penyediaan air bersih bagi warga yang terdampak gempa? Kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Dewi Nitya yang berada di Karangasem, Bali. Nitya, air ini kan sebenarnya adalah salah satu kebutuhan pokok dan tentunya mendasar untuk semua warga. Nah, sekarang saat kebanyakan tempat penampungan air warga rusak karena gempa, apa yang dilakukan atau upaya yang dilakukan untuk penyediaan air bersih kepada warga? Apakah ada rencana untuk membangun kembali penampungan air secara permanen? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara Kompas TV. Memang benar hingga saat ini jumlah talang air yang ada di desa yang menjadi lokasi terparah dampak dari gempa pada 16 Oktober lalu memang lokasinya ada di Desa Jatiluhu, di mana talang air milik warga sebagian besar sudah pecah, yang di mana talang air ini merupakan tempat untuk menampung air bersih yang selama ini digunakan untuk warga dalam menggunakan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa talang air yang memang masih dalam kondisi bisa digunakan untuk menampung air, namun kondisinya juga tidak memungkinkan untuk bertahan sampai beberapa hari ke depan. Maksimal memang untuk 2 hari beberapa talang air yang masih bertahan itu bisa digunakan untuk menampung air bersih. Total ada 240 kakak yang ada di desa Jatiluhu tersebut, di mana klien desa adat setempat juga mengatakan kalau masing-masing kakak kurang lebih membutuhkan 10 liter air begitu untuk kebutuhan sehari-hari. Namun melihat talang air sebagian besar yang sudah pecah, tidak bisa menampung air dalam waktu yang lama, desa setempat, khususnya Kepala Desa Bang juga sudah berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa tandon air, di mana tandon air tersebut sudah mulai didistribusikan ke masing-masing dusun yang ada di desa Ban tersebut untuk menampung air yang sebentar lagi akan didistribusikan oleh Kepala Desa Bang. Dan hingga kemarin sudah ada 370 rumah yang mengalami rusak parah, kemudian ada 883 rumah dengan kerusakan sedang dan juga 130 pura warga yang rusak dengan total warga terdampak gempa hingga saat ini mencapai 1.300 orang. Dan berikut adalah statement dari Kepala Desa Ban, Bapak Igede Tambu Sugiantara berikut ini. Air kita siap sudah, tapi ini masalah tempat. Karena tempat atau Subang, masyarakat kami banyak yang pecah. Kami sudah usahakan berapa tandan untuk tempat air. Ada yang sudah berapa kita datang sudah kita distribusikan ke tempat. Tapi masalah karena banyak yang kurang itu pada ide. Tapi sudah mengusulkan, mudah-mudahan nanti sore ini datang tandon lagi 27 dari komunitas penjelasannya juga semua donatur. Saya minta sekarang paling penting tandon tempat air. Untuk pendistribusian air sini sudah siap. Dari PMI, dari BPBD itu sudah siap untuk mengantar. Cuma tempatnya yang belum bisa maksimal. Kami sudah usahakan itu masalah air. Ya, memang untuk jumlah air bersih sudah banyak sekali yang masuk ke Desa Bang yang siap didistribusikan begitu untuk masyarakat di Desa Bang, khususnya di Desa Jatituhu yang terdampak paling parah dalam gempa tersebut. Tapi memang kendalanya adalah tempat untuk menampung air tersebut. Maka dari itu hingga sore ini juga bantuan tandon air untuk masyarakat di masing-masing dusun juga akan mulai segera didistribusikan ke masing-masing dusun agar air-air tersebut yang sudah dikumpulkan di kantor Desa Ban tersebut bisa langsung didistribusikan ke masing-masing warga yang terdampak melalui dusun di setiap desa begitu, Pak Skalis.
Air sudah ada usaha bagaimana supaya distribusi ke warga ini bisa segera sampai. Nah, selain air bersih yang juga jadi perhatian adalah aksesnya. Jalan yang sempat terputus karena gempa dan akhirnya rusak infrastrukturnya. Kalau melihat data kemarin masih ada 9 titik longsor ini yang membuat akses jalan menuju desa terputus. Nah, bagaimana dengan hari ini, Nitya? Apakah sudah ada proses pembersihan jalan yang dilakukan tentunya untuk bisa mempermudah arus logistik dan arus barang ke sana? Ya, jadi memang untuk akses jalan memang terparah itu ada di Kabupaten Bangli yang di mana ada 9 titik longsor itu memutus jalan menuju Desa Buahan, kemudian Desa Abang dan juga Desa Batu Dinding. Namun hari ini akses jalan tersebut sudah berhasil dibersihkan begitu. Jika kemarin beberapa 9 titik longsor tersebut masih ditutup, tidak ada motor maupun mobil yang bisa lewat di 9 titik lokasi longsor tersebut. Namun untuk hari ini ke-9 lokasi longsor itu sudah berhasil dibersihkan begitu oleh para relawan, kemudian juga TNI Polri dan juga petugas yang ada di sana. Namun polisi masih memasang garis polisi di bagian kanan dan kiri titik longsor tersebut, 9 titik longsor tersebut. Dan 9 titik longsor ini baru bisa dilalui oleh kendaraan bermotor saja. Dan kondisi jalan juga belum sepenuhnya bisa teratasi dengan baik Paskalis karena kondisinya juga masih kurang rata begitu. Karena bekas tanah-tanah longsor yang sebelumnya sempat mengguyur di sana dan itu masih akan terus dilakukan perbaikan dan kurang lebih besok atau lusa mungkin akses jalan ini juga sudah bisa dibuka untuk mobil atau kendaraan yang lebih besar. Namun hingga saat ini masih hanya motor saja yang bisa lewat di 9 titik lokasi longsor kemarin dan kanan kirinya juga dipasang garis polisi. Jadi belum terlalu aman begitu untuk kendaraan-kendaraan yang berat. Namun sudah secara umum sudah dibersihkan oleh petugas Paskalis. Baik, terima kasih Dewi Nitya melaporkan kondisi terkini langsung dari Karangasem, Bali.